Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Gunung Bulu, di bawah formasi sihir penyegelan air yang dibangun dengan tanah yang bernapas, Sisi terengah-engah dengan cepat, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia terluka parah, berulang kali. Tetapi dengan kekuatan bintang asli di dalam dirinya, dia menyembuhkan dirinya sendiri setiap saat. Sisi telah meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang ekstrim, tetapi masih gagal menangkis semua serangan yang diluncurkan oleh monster chaos itu. Belum lagi fakta bahwa Kun Peng telah berdiri di samping, menatapnya sepanjang waktu. Baru saja, dia melemparkan palu meteor yang mematahkan tengkorak Sisi, dan hampir menjatuhkannya. Sekarang, Sisi memberikan setengah kecil perhatiannya pada Kun Peng, kalau-kalau dia melancarkan serangan diam-diam lainnya. Kun Peng memegang tangannya di lengan bajunya, dengan bangga melihat dua monster chaos lainnya bergabung dengan jimat ilahi mereka, menghilangkan kekuatan makhluk roh jahat mereka dan berubah menjadi dewa sejati dunia ini untuk bergabung dalam pertarungan melawan Sisi. Selama monster chaos ini membunuh Sisi, dan tangan mereka ternoda oleh darah Sisi, mereka tidak bisa lagi ragu-ragu. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Gonggong sampai akhir dengan patuh. Monster kekacauan ini, sejujurnya, Kun Peng membenci mereka. Monster kekacauan apa? Makhluk kuat apa yang lahir sebelum waktu? Semua omong kosong. Makhluk jahat apa yang menakutkan? Siapa yang telah bergabung dalam perang besar melawan Sein Pangu? Mereka hanya membual. Jika mereka benar-benar sehebat itu, mengapa mereka semua bersembunyi setelah era prasejarah berakhir? Mengapa mereka tidak berani menunjukkan wajah asli Anda kepada orang-orang di dunia ini? Pada akhirnya, bukankah itu karena mereka tidak cukup kuat? Kun Peng adalah bagian dari gelombang pertama makhluk hidup di dunia Pangu. Kembali ke era prasejarah, dia memang tidak sekuat monster chaos ini, tetapi bagaimana situasinya sekarang? Saat ini, dia adalah kepala 8 menteri senior di bawah komando Gonggong. Kembali ke Gurun Utara, tidak ada yang bisa memerintahkannya kecuali Gonggong. Dia disembah oleh miliaran orang, dia memegang kekuasaan atas kehidupan dan properti orang-orang itu, dan dia bisa memiliki apapun yang dia inginkan. Monster chaos ini, ketenaran mereka jauh lebih besar dari kekuatan mereka. Jika Gonggong tidak bersikeras untuk melibatkan mereka, Kun Peng bahkan tidak akan berpikir untuk mengundang makhluk jahat ini untuk bergabung dengan tim. Tapi tentu saja, Kun Peng bisa memahami beberapa pemikiran Gonggong. Itu tidak lain adalah permainan kekuatan, metode untuk mencapai keseimbangan. Sambil tertawa mencemooh, Kun Peng dengan bangga mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Adapun rencana Gonggong itu, Kun Peng percaya bahwa dia telah melihat semua rencana dan perhitungan itu. Bagaimanapun, Kun Peng telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi berapa umur Gonggong? Kun Peng telah melayani puluhan generasi Gonggong. Berbicara tentang rencana dan perhitungan, berapa banyak orang di dunia yang bisa dibandingkan dengannya, Kun Peng? Saat itu, jika dia tidak berhutang banyak pada keluarga Gonggong dan dipaksa untuk membuat sumpah darah untuk melayani keluarga Gonggong sampai akhir, bagaimana mungkin Kun Peng bersedia tinggal di bawah komando Gonggong? Tapi, siapa aku? Meskipun kamu sekarang bekerja dengan makhluk non-manusia itu, meskipun kamu sekarang telah melibatkan semua makhluk jahat kuno ini, aku masih akan mendapatkan semua yang pantas aku dapatkan, segalanya. Kun Peng tertawa bangga. Tidak peduli apa yang diinginkan Gonggong, tidak peduli seperti apa dunia Pangu nantinya, secara keseluruhan, dia, Kun Peng, pasti akan bisa mendapatkan bagian terkaya dari pencapaian pamungkas. Ini adalah kepercayaan diri besar yang dibangkitkan Kun Peng dalam beberapa tahun terakhir. Sudah berabad-abad, tetapi kapan Kun Peng pernah menderita atau ditipu? Kecuali fakta bahwa sebelumnya hari ini, dia hampir dihancurkan sampai mati oleh seseorang. Melengkungkan mulutnya ke bawah, Kun Peng menggosok punggungnya, di mana dia masih bisa merasakan sakit tumpul. Dia menggertakkan giginya dan mengutuk. Pendeta Hua dan Pendeta Mu, keduanya, lebih baik tidak menyinggung perasaan mereka. Tapi sulit untuk mengatakannya. Begitu Gonggong mencapai tujuannya,
dan ketika kepemilikan dunia ini bergeser, dia secara alami akan mendapatkan kesempatan untuk membalas dendamnya. Dong, To Sunfly King, yang baru saja berubah menjadi bentuk manusia, mengubah sepasang lengannya menjadi sepasang parang besar dan meretas punggung Sisi. Sepasang parang gigi gergaji panjang menyeret tulang belakang Sisi keluar dari tubuhnya. Darah memercik, sementara Sisi meraung kesakitan. Beberapa monster chaos bergegas bersama dan meluncurkan gelombang serangan gila pada Sisi, sambil membiarkan Valiton mencambuk wajah mereka. Sisi mengatupkan giginya dan bertarung tanpa mundur selangkah pun, menderita semua serangan kekerasan, melindungi Man-Man dan yang lainnya dengan tubuhnya. Man-Man dan yang lainnya masih tertidur. Sisi memegang Valiton dan mencoba yang terbaik untuk bertahan. Tapi tetap saja, kodok hijau menggigit kaki kanan bawahnya. Separuh kecil tulang kakinya terkorosi dan melunakkan oleh racunnya. Tulangnya patah, dan lutut Sisi berdebar di tanah. Membunuh. Raja Feilian memegang parangnya, meluncurkan 3 peretasan di leher Sisi berturut-turut. Peretasan pertama mematahkan baju besinya, peretasan kedua membuat ototnya, dan peretasan ketiga mematahkan tulangnya. 3 peretasan berturut-turut, kepala Sisi hampir dikirim terbang ke langit. Sisi menggeram kesakitan, saat cahaya merah darah melintas di lehernya. Kekuatan hidupnya yang kuat segera menyembuhkan lukanya sekali lagi. Meluruskan Valiton, Sisi menerjangnya seperti tombak. Raja Feilian melolong kesakitan saat Valiton menembus tubuhnya. Darah lengket menyembur keluar dari tubuhnya di sungai di sepanjang tubuh Valiton, lalu menyemprotkan ke kepala dan wajah Sisi. Teman-temanku, apakah kamu masih menyimpan kekuatanmu? Kunpeng berteriak tidak menyenangkan, kami sudah membuang-buang cukup waktu. Cepat, lakukan sekarang. Kami memiliki bisnis nyata untuk dihadiri. Hehe, habisi dia, dan separuh besar dari tujuan besar akan tercapai. 2 monster chaos terakhir bergabung dengan jimat ilahi mereka juga, menghilangkan kekuatan makhluk roh jahat mereka, dan menjadi dewa sejati. Mendengar Kunpeng, beberapa monster chaos meraung secara bersamaan dan saling melirik, mengucapkan mantra aneh dan rumit yang lebih keras dalam keselarasan. Kekuatan makhluk roh yang luar biasa dilepaskan dari tubuh mereka, saat embusan angin dingin yang jahat naik dari tanah, berubah menjadi awan tebal, dan membungkus Sisi di dalamnya. Ini adalah serangan mematikan yang telah lama diseduh. Selama monster chaos ini meledakkan kekuatan mereka bersama-sama, Sisi mungkin tidak bisa bertahan hidup, meskipun dia adalah penyihir tertinggi. Pada saat ini, formasi sihir Hetu dan Luosu, yang melayang di udara, diam-diam berpisah. Ledakan yang mengguncang bumi datang dari udara. Kunpeng telah menatap Sisi dengan cara yang mengejek dan mencemooh, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang hebat. Tapi tiba-tiba, dia melolong. Membenamkan kepalanya di pelukannya, dan berteriak memilukan. Darah menyembur keluar dari kepalanya. Tanpa mengetahui bagaimana, dia terluka parah, tidak hanya di tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Selain itu, cederanya cukup serius. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari Kunpeng tiba-tiba melemah 70 hingga 80%. Dia mengangkat kepalanya, melihat formasi hebat Hetu dan Luosu. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia melolong histeris, kalian idiot, sampah. Apa yang Anda lakukan? Saya meminta Anda untuk melakukan satu hal. Satu hal saja, jebak Ji Hao, jebak anak itu. Dengan bel Pan Bu melayang di atas kepalanya, Ji Hao turun dari udara. Pedang ilahi Taiji dipegang di tangan kanannya, meninggalkan seberkas cahaya berbentuk busur di udara saat mengikuti jejak misterius yang tak terlukiskan. Pedang itu memotong kepala Kunpeng, seolah-olah akan membuka dunia yang sama sekali baru. Di belakang Ji Hao ada bola kabut hitam putih, diubah dari formasi besar Hetu dan Luosu. Kabut bergulir, dan tiba-tiba berubah menjadi tornado yang meraung. Beberapa monster chaos masih dengan gila-gilaan menyerang Sisi, tetapi ketika mereka melihat tornado hitam dan putih yang menderu, mereka berteriak keras. Pada saat berikutnya, semua monster chaos ini diseret ke udara oleh tornado. Bola kabut hitam dan putih radius 100 mil mulai berputar dengan cepat. Suara Hetu dan Luosu bergema ke awan, "Erliao Ji Hao, kamu memecahkan segel roh sejati Kunpeng untuk kami, jadi kami pasti dapat membantumu menjebak beberapa hal jahat ini. Tapi Anda harus bergerak cepat, karena terlalu banyak orang yang mendambakan kami."
Selesaikan saja ini sesegera mungkin, kami terburu-buru untuk menyembunyikan diri. Ji Hao tertawa terbahak-bahak. Ujung pedang Dewa Taiji sudah mencapai kepala Kun Peng. Niat pedang yang tajam menyebar di udara, menghancurkan rambut panjang Kun Peng inci demi inci, memperlihatkan kulit kepalanya yang bersinar. Dentang, Kun Peng dengan cepat mengangkat pedang bermata empat dan memblokir pedang Dewa Taiji. Awan besar kabut dingin menyembur keluar dari pedang bermata empat, berubah menjadi lapisan awan berbentuk jamur yang melindungi Kun Peng. Ji Hao menggabungkan gerakan pembukaan langit, membelah bumi, segalanya tumbuh dan segalanya binasa, dan meluncurkan serangan ini. Kekuatan Dao yang tak terukur terkandung dalam gerakan ini. Awan dingin gelap hancur lapis demi lapis, sampai pedang Dewa Taiji meretas pedang bermata empat yang murni gelap, yang dibagi menjadi 24 bagian. Sepasang pedang bermata empat ini juga merupakan harta karun tertinggi yang dibuat secara alami yang dihasilkan oleh dunia itu sendiri ketika diciptakan. Sepasang senjata ini disebut pedang dingin besar, dinamai menurut salah satu dari 24 istilah matahari, yang disebut dingin besar. Sifat sepasang senjata ini tidak lain adalah kedinginan, sangat cocok dengan kekuatan Kun Peng. Namun demikian, berdentang melawan pedang Dewa Taiji, harta roh yang ditemani dunia ini menjerit melengking, lalu dipotong menjadi dua oleh pedang Ji Hao. Suara mendesis yang keras bisa terdengar, sementara pedang bermata empat yang patah ini dan yang lainnya di lengan baju Kun Peng, berubah menjadi kabut gelap yang tebal, menyebar. Setelah serangkaian lolongan resonansi, dua naga banjir gelap menggeliat di kabut tebal. Ji Hao melukai tubuh asli pedang Great Call, dan juga menghancurkan segel roh sejati yang ditinggalkan di dalamnya oleh Kun Peng. Pedang Great Call itu rusak parah, tapi untungnya, harta karun ini dibuat berpasangan. Satu terpotong patah, tetapi yang lainnya tetap tidak rusak. Oleh karena itu, sepasang harta tertinggi ini hanya rusak, dan tidak dihancurkan secara langsung. Segel roh sejati Kun Peng rusak, jadi, dia tidak bisa lagi mengendalikan sepasang pedang Great Colt ini. Oleh karena itu, sepasang pedang ini, yang terluka parah oleh Ji Hao, melarikan diri dengan kecepatan tertingginya. Ketakutan mereka terhadap pedang Dewa Taiji telah mencapai titik ekstrim. Bagaimana mereka bisa tinggal lebih lama untuk melindungi Kun Peng? Diblokir oleh pedang Great Colt untuk sesaat, pedang Dewa Taiji sedikit melambat. Darah melonjak keluar dari mulut, telinga, mata, dan hidung Kun Peng. Dia berteriak kesakitan sementara angin puyuh naik dari sekitar tubuhnya, membungkus tubuhnya yang kurus, dan menyeretnya pergi dengan cepat. Kun Peng yang malang, tidak ada yang tahu dari mana kemalangannya ini berasal. Hetu dan Luo Su adalah sepasang harta sihir pradunia legendaris, yang dikenal sebagai harta sihir pradunia paling misterius di seluruh dunia Pangu. Pasangan ini jatuh ke tangan Kun Peng, tetapi setelah bertahun-tahun kultivasi yang parah, dia hanya berhasil menggabungkan sedikit jejak segel roh sejati dalam sepasang harta karun ini. Dengan beberapa kesulitan yang solid, dia akhirnya menciptakan formasi sihir hebat Hetu dan Luo Su untuk menjebak musuh-musuhnya. Untuk mengolah Hetu dan Luo Su dan mendapatkan kendali penuh atas pasangan ini, segel roh sejati yang dia masukkan ke dalam dua harta ini diciptakan dengan 30% dari roh primordialnya sendiri. Dengan kekuatan besar Kun Peng, meskipun itu hanya 30% dari roh primordialnya, Ji Hao tidak mungkin bisa menyakitinya tanpa kekuatan eksternal apapun. Sayangnya, Hetu dan Luo Su mengekspos segel roh sejati Kun Peng sepenuhnya kepada Ji Hao tanpa ragu-ragu. Secara kebetulan, Ji Hao memiliki begitu banyak jimat ajaib dan bom guntur yang dibuat oleh pendeta Daci. Segel roh sejati Kun Peng berubah menjadi ketiadaan oleh jimat ajaib dan bom guntur yang dibuat oleh pendeta Daci, yang berarti 30% dari roh primordial Kun Peng runtuh secara langsung. Rasa sakit yang menusuk yang datang dari area terdalam jiwanya membuat Kun Peng ingin mati, membuat air matanya mengalir keluar dari rongga matanya dalam sungai. Sebelum dia bisa menarik dirinya keluar dari rasa sakit itu, segel roh sejati di pedang dingin besar itu dihancurkan oleh Ji Hao. Bencana satu demi satu melanda. Kun Peng bahkan kehilangan penglihatannya untuk sementara, dan hampir pingsan. Namun, Kun Peng memang salah satu kelompok pertama makhluk hidup di dunia Pangu, salah satu makhluk hidup paling kuat di dunia ini, dan nenek moyang asli dari jenisnya di Laut Utara. Menderita cedera roh primordial yang parah dan menghadapi gerakan mematikan yang diluncurkan oleh Ji Hao,
dia masih berhasil secara naluriah memulai angin puyuh besar dan mengirim dirinya ke jarak 7 hingga 8 mil, lalu akhirnya berdebar di tanah. Membenamkan kepalanya di pelukannya, Kun Peng berteriak. Tubuhnya berkedut seperti lintah yang tertutup garam. Ji Hao menarik kembali pedangnya, tertawa terbahak-bahak kepada Kun Peng dan berkata, Kun Peng, kamu cukup percaya diri sekarang, bukan? Bagaimana perasaanmu sekarang? Sisi menarik napas dalam-dalam. Baru saja, dia diserang dengan keras oleh sekelompok besar monster chaos, dan hampir tidak bugar. Saat dia menarik napas dalam-dalam, tanah mulai bergetar hebat, sementara kekuatan bumi murni melonjak melalui tubuhnya melalui mulutnya. Dalam sekejap mata, tubuhnya yang patah pulih sepenuhnya, dan semua lukanya sembuh. Dikelilingi oleh kekuatan bintang yang berat dan besar, Sisi perlahan berdiri dan mengepalkan jari-jari kirinya. Seiring dengan suara desir melengking, perisai 1000 gunung terbang kembali ke tangannya. Menggelengkan kepalanya dengan keras, Sisi tertawa terbahak-bahak kepada Ji Hao dan berkata, Ji Hao, kerja yang bagus. Kun Peng, aku sudah ingin mencicipi setengah ikan dan setengah burung seperti kamu sejak lama. Di Laut Utara, hidup sekelompok ikan, bernama Kun. Mereka bisa berubah menjadi burung besar, bernama Peng. Sisi menyebut Kun Peng, setengah ikan dan setengah burung, yang terdengar mengerikan, tapi benar. Belum lagi Sisi, bahkan Ji Hao tiba-tiba memiliki banyak air liur yang mengalir keluar dari kelenjar ludahnya saat ini. Dia juga ingin tahu bagaimana rasanya jika dia memukuli Kun Peng kembali ke bentuk aslinya, mengiris sepotong daging raksasa dari tubuhnya dan memasak dengan hati-hati. Apakah Kun Peng akan terasa seperti ikan dan burung? Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Hao membuang ide-ide ini dari kepalanya. Kun Peng adalah kepala 8 menteri senior di bawah komando Gong Gong. Bagaimana dia bisa dimakan begitu mudah? Sisi membawa Faliton dan bergegas ke Kun Peng dengan langkah besar. Dia mengangkatnya dan menabrak dengan keras ke arah kepala Kun Peng. Kun Peng melolong menusuk telinga. Seberkas cahaya hitam menyilaukan dari lengan bajunya, yang merupakan palu meteor yang sebelumnya dia gunakan untuk menyerang Sisi. Palu meteor berteriak dan menghantam dada Sisi dengan keras diikuti suara retak, dada Sisi penyok, dan palu meteor tersangkut di dada Sisi seperti manik-manik bertatahkan. Namun, Sisi tidak berhenti, dia bahkan tidak melambat. Dia sepertinya tidak merasakan sakit dari dadanya, karena dia masih menghancurkan duri lembah di Kun Peng dengan seluruh kekuatannya. Rasa sakit yang menusuk dari jiwanya masih tersisa. Kun Peng tidak bisa melihat, dan hanya bisa berteriak memilukan. Angin kencang hitam menderu di sekeliling tubuhnya dan naik langsung ke langit. Tubuhnya bergerak-gerak secara intensif dan dalam sekejap mata, tubuhnya itu mengembang hingga lebih dari 10 mil panjangnya. Duri lembah Sisi mendarat di tubuh Kun Peng yang mengembang, mengirimkan percikan darah, menghancurkan Kun Peng puluhan mil jauhnya. Tubuh Kun Peng masih mengembang dengan cepat, dan luka yang dibuat oleh Sisi pulih dalam 1 detik, tanpa meninggalkan bekas. Dalam beberapa napas, tubuh Kun Peng melebar hingga puluhan ribu mil lebarnya. Dia dikelilingi oleh awan gelap tebal, dengan sepasang sayap besar yang menjangkau turun dari langit. Dengan satu tarikan napasnya, badai tercipta. Tiba-tiba, cahaya berapi-api bersinar di langit dan mengubah awan gelap yang menutupi tubuh Kun Peng. Gelombang udara yang terik turun dari langit, bersama dengan suara drum perang yang dalam dan bergemuruh. Suara drum lambat, sangat lambat. Drum dipukul dengan ritme yang stabil, dan setiap ketukan drum sepertinya meledak tepat di hati, membuat Ji Hao dan Sisi tidak nyaman. Awan berapi-api turun dari langit satu demi satu. Setiap awan berapi-api memiliki lebar sekitar 10 mil, dengan lebih dari 1000 prajurit kuat mengenakan baju besi api berdiri di atasnya, dalam garis yang teratur dengan sempurna. Para prajurit ini memegang semua jenis senjata ilahi yang terbungkus api, menatap Sisi dan Ji Hao tanpa ekspresi. Di depan awan berapi-api ini ada bola api selebar 1000 mil. Mengikuti suara swooshing, bola api jatuh langsung dari langit dan menghantam kepala Sisi dan Ji Hao. Bola api selebar 1000 mil menyusut menjadi 3000 meter pada saat mencapai kepala Sisi. Dari bola api yang hampir nyata, siluet ramping merah bersinar berkilauan, lalu tombak panjang berdesir keluar dari bola api, dengan keras menusuk ke arah Sisi bersama dengan api ungu yang mengamuk. Sisi mengangkat perisai 1000 gunung, yang berdentang dengan tombak dan mengirimkan kilau api yang menyilaukan.
Benturan tersebut menyebabkan ledakan gemuruh yang bahkan menggetarkan bumi dan langit. Tanah di bawah kaki Sisi retak dengan gemuruh. Tanah bergetar hebat, sampai seluruh area dengan radius sekitar 1000 mil tiba-tiba penyok. Tubuh Ji Hao sedikit gemetar. Pria yang datang dari dalam bola api itu terlalu kuat. Sisi tingginya lebih dari 300 meter sekarang, tetapi separuh besar tubuhnya telah tenggelam ke tanah di bawah pengaruh serangan sengit yang diluncurkan oleh pemadam kebakaran itu. Bumi pecah dan penyok, saat awan tebal kabut kuning melonjak keluar, sementara aliran udara panas yang membakar mengalir turun dari langit. Tanah di bawah kaki Ji Hao bahkan meleleh menjadi lava yang menggelegak. Naik, Ji Hao meraung bergema sambil mengepalkan jari-jari kirinya, mengirimkan embusan angin yang menyegarkan yang menggulung Men-Men dan yang lainnya, yang masih tertidur, dan menyeret mereka di bawah kekuatan keos yang dilepaskan oleh Bel Pangu. Selanjutnya, Ji Hao menjentikkan jarinya dan mengucapkan mantra penghilang kejahatan. Tubuh Men-Men dan yang lainnya langsung bergetar, lalu samar-samar terlihat, kabut 7 warna melayang keluar dari telinga, mulut, hidung, dan mata mereka. Shaoxi sedikit menggerakkan tubuhnya, lalu bangun yang pertama. Sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan apapun, bola api itu meledak di langit dan seorang pria langsing melesat keluar, menginjak awan api dan memegang tombak panjang yang terbungkus api ungu yang melingkar. Dia menerkam Sisi sambil meninggalkan cahaya ungu berbentuk busur yang tak terhitung jumlahnya di udara. Sisi meraung seperti binatang buas sambil menangkis dengan perisai 1000 gunung dan mengayunkan Valiton, meluncurkan serangan kekerasan. Pertarungan sengit dengan cepat dimulai antara Sisi dan pemadam kebakaran itu. Pemadam kebakaran itu tingginya hanya puluhan meter, dan awan berapi-api di bawah kakinya tampak seperti harta sihir yang kuat, anehnya cepat dan sangat gesit. Ji Hao bahkan tidak bisa melihat dengan jelas pergerakan awan berapi-api itu. Terlepas dari kekuatan matanya yang besar, dia hanya bisa melihat serpihan bayangan merah bersinar dan api yang mengamuk melayang di sekitar Sisi. Sisi tingginya lebih dari 300 meter. Tubuh besar ini memiliki keuntungan besar dalam pertempuran jarak dekat melawan monster chaos itu, tetapi menghadapi musuh setinggi puluhan meter, Sisi sekarang tampak seperti gajah yang memegang kakinya, mencoba membunuh Humer. Dia telah mencoba yang terbaik, tetapi setiap saat, duri lembah menyapu pemadam kebakaran, dan gagal menyentuh sehelai rambut musuh pun. Suara hembusan bisa terdengar tanpa akhir. Dalam 1 detik, ratusan luka sedalam tulang muncul di tubuh besar Sisi. Api ungu yang kuat melekat di luka sepanjang ratusan meter ini, menyala dengan mengamuk, mematahkan kulit Sisi. Secara bertahap, aroma kental daging panggang mulai menyebar di udara. Ah! Sisi menggeram dengan gemuruh. Tubuhnya menyusut dengan cepat, dan dalam beberapa napas, dia berubah setinggi pria pemadam kebakaran itu, dan gerakannya menjadi lebih dari 100 kali lebih gesit dari sebelumnya. Sisi memegang Valiton dan bentrok dengan keras melawan tombak panjang yang diayunkan ke arahnya. Serangkaian denang yang menusuk telinga berlangsung selamanya. Kabut kuning dan cahaya ungu merah yang menyala menyilaukan di mana-mana, sementara aliran kekuatan yang menakutkan saling menabrak di udara. Sisi gemetar hebat, dan tiba-tiba, dia melolong kesakitan. Dia gagal mencengkeram perisai 1000 gunung, yang dikirim terbang oleh musuh. Kemudian, tombak panjang yang terbungkus api ungu itu berayun ke bawah dan memotong tangan Sisi. Garis-garis ungu api menyembur keluar dari tangan Sisi yang patah, membakarnya menjadi sehelai abu yang melayang dalam 1 detik. Sisi segera melompat mundur dan terbang lebih dari 100 mil jauhnya bersama dengan angin kencang yang kuat. Dia mendarat dengan keras di gunung yang menjulang tinggi, lalu memegang lengan kirinya dan menjulurkan matanya. Retak! Sebuah tangan baru tumbuh dari pergelangan tangannya yang patah dalam sekejap. "Siapa kamu?" Sisi berteriak kasar pada pria yang dikelilingi oleh api dan awan berapi-api. Melayang di udara, Kun Peng tertawa dengan suara mendesis dan berkata, "Siapa dia? Apakah Anda tidak punya mata? Ini adalah Dewa Api, Sisi, ini adalah Dewa Api sejati, pemilik semua api di dunia." Terengah-engah panjang, Kun Peng meraung dengan giginya menggertakkan, lalu melanjutkan, "Kamu memang telah menggabungkan tubuhmu dengan bintang sungguhan dengan formasi sihir penyegelan bintang 99 di dalam dirimu, dan menjadi penyihir tertinggi. Tapi lalu apa? Ratusan juta raja bintang kuno ada, dan Anda sekarang seperti salah satunya."
Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan Dewa Api yang sejati? Dengan kekuatanmu, posisi, atau sihir, di dalam aliran kekuatan kekacauan yang melingkar yang dilepaskan oleh lonceng Pangu, Ji Hao menggertakkan giginya dengan erat, saat dia menatap pemuda itu, yang menginjak angin kencang. Dia memegang tombak panjang dan mengenakan jubah panjang merah bercahaya. Pria itu tampan, hambar, dan tanpa ekspresi, dengan sepasang mata tak bernyawa yang sepertinya tanpa banyak kesadaran diri. Seperti yang dikatakan Kun Peng, bintang yang tak terhitung jumlahnya ada di kehampaan berbintang, dan kembali ke era surga kuno, setiap bintang memiliki raja bintang yang tinggal di atasnya. Raja-raja bintang ini terhubung dengan bintang-bintang mereka. Dengan kekuatan bintang-bintang mereka, mereka bisa menjungkirbalikkan lautan. Jika seseorang membandingkan surga kuno dengan pemerintahan, baik dalam hal kekuasaan atau posisi, raja-raja bintang itu hanya setara dengan komandan tentara, masing-masing menguasai wilayah tertentu. Namun demikian, Dewa Api adalah menteri senior yang penting, posisinya lebih tinggi dari raja bintang manapun. Jumlah raja bintang kuno telah mencapai ratusan juta, sedangkan makhluk kelas atas seperti Dewa Api hanya ada di Departemen Api, Emas, Bumi, Air, Guntur, Kilat dan beberapa departemen lainnya, berjumlah tidak lebih dari 100. Saat ini, Sisi telah bergabung dengan bintang sungguhan dengan sifat bumi. Jika dia berada di surga kuno, dia akan menjadi raja bintang milik Departemen Bumi. Secara wajar, dia akan berada di bawah komando dan pengawasan Dewa Bumi, pemimpin Departemen Bumi. Saat ini, orang yang berdiri di depan Sisi adalah Dewa Api sejati, pemimpin tertinggi Departemen Api di surga. Di antara semua dewa ilahi di surga, setiap orang dengan sifat api harus berada di bawah komandonya. Dalam hal kekuatan dan posisi, Sisi tidak mungkin bisa dibandingkan dengannya. Surga telah runtuh, jadi dari mana yang disebut Dewa Api sejati ini berasal? Ji Hao berkata dengan suara yang dalam dan tenang, sambil menahan kegelisahan di hatinya dengan paksa, dia bukan apa yang disebut Dewa Sejati, lain yang dibuat sendiri oleh Gonggong, bukan. Sama seperti Dewa Sungai Naga Putih. Apakah benda ini makhluk roh dengan sifat api? Apakah kamu mendorongnya keluar untuk membodohi kami? Mendengar Ji Hao, Kun Peng tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling menggelikan di dunia, bahwa tubuhnya bahkan mulai berkedut. Segel rohnya yang sebenarnya rusak, yang membuatnya luka parah, dan dia belum pulih dari itu. Sambil tertawa, darah mengalir keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Dia sekarang sangat besar, oleh karena itu, darahnya berubah menjadi hujan darah lebat, turun ke bumi. Liao Ji Hao, aku tahu bahwa kamu kaget. Tapi, yang ini di sini bukanlah makhluk roh. Dia adalah Dewa Api yang sejati, dilahirkan oleh dunia itu sendiri. Dengan identitas dan kekuatannya, dia mungkin menjadi kaisar ilahi merah di masa depan, siapa tahu. Pemuda yang dikelilingi oleh api yang melingkar perlahan berbalik dan menatap Ji Hao dengan sepasang mata merah bersinar. Dia mengucapkan kata demi kata dengan nada tanpa emosi, saya Zurong, Dewa Api. Aku memerintah semua Dewa Api di dunia. Aku di sini untuk mengatur dunia ilahi, dunia fana dan dunia bawah. Saya di sini untuk meluruskan dao alam yang agung. Anak kecil yang bodoh, beraninya kamu berbicara seperti itu. Swoosh! Pria yang menyebut dirinya Zurong menerjang tombaknya dan dengan keras berdentang ke bel Pangu. Lonceng Pangu berdengung bergema. Kekuatan kekacauan yang dilepaskan oleh lonceng bergetar secara intensif, yang melumpuhkan Ji Hao untuk berdiri diam. Ji Hao didorong terbang mundur puluhan mil oleh kekuatan yang kuat, lalu menabrak gunung besar. Kekuatan Chow menyebar dan mekar seperti teratai raksasa, abu-abu, berkabut, mengubah gunung tempat Ji Hao menabrak, menjadi kepulan asap. Kun Peng mengangkat badai yang meraung dan menghilangkan asap. Sebelum Ji Hao bisa menstabilkan tubuhnya sendiri, tombak panjang Zhu Hong melepaskan puluhan ribu api yang menyilaukan Ji Hao seperti sambaran petir. Sangat cepat, sangat cepat. Ji Hao bahkan tidak berhasil melihat langkah Zurong dengan jelas sebelum dia dipaksa mundur. Meskipun dia dan teman-temannya semua dilindungi oleh bel Pangu dan tidak terluka, dia dipaksa mundur ratusan mil dalam beberapa napas. Harta karun yang bagus. Zurong melirik dingin ke arah Ji Hao, mengarahkan jarinya ke bel, dan berkata, berikan lonceng ini kepadaku,
dan kamu bisa mendapatkan posisi di Departemen Api di surga ketika semua Dewa Api terlahir kembali. Ji Hao menggelengkan kepalanya saat dia terengah-engah. Otaknya sekarang berantakan, dan dia telah mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Jika dia tidak salah mengingatnya, menurut legenda yang dia baca di kehidupan sebelumnya, Sisi dibunuh oleh Dewa Api di Gunung Bulu, di bawah perintah Dewa Ilahi. Tempat ini adalah Gunung Bulu, dan Zurong ini, yang tiba-tiba muncul, sangat kuat. Bahkan dengan harta tertinggi, Ji Hao tidak bisa menyaingi Zurong ini, belum lagi membunuhnya. Sisi benar-benar bisa dibunuh di tempat oleh Zurong ini. Jika musuh tidak bisa dikalahkan, melarikan diri adalah pilihan lain. Saat seberkas cahaya dingin melintas di mata Ji Hao memegang tangan kirinya dan membiarkan seberkas cahaya berwarna cian keluar dari lengan lebar jubah Taijinya yang membungkus Men-Men, Shaoxi dan semua yang lainnya dan mengirim mereka kembali ke lengan baju. Selanjutnya, jembatan emas melesat keluar dari sela-sela alisnya dan memungkinkan Ji Hao berubah menjadi aliran cahaya, terbang ke sisi. Jembatan emas bisa bergerak melintasi dunia dalam waktu singkat, kecepatan terbangnya jelas tak tertandingi. Ji Hao melintas di udara, meraih sisi, meraih bahunya dan bersiap untuk melarikan diri dengan kekuatan jembatan emas. Bahkan Zurong tidak berhasil menghentikan Ji Hao. Jembatan emas bergerak terlalu cepat, bahkan ketika bayangan Ji Hao belum memudar, tubuh aslinya telah melesat ke sisi. Zurong adalah orang yang sangat kuat, namun, dia tidak melihat apa-apa selain aliran cahaya yang menyilaukan di udara, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Namun, Kun Peng tertawa dingin dan kejam saat dia berkata, "Erliao Sisi, jika kamu lari, formasi penyegel airmu ini akan dihancurkan." Ji Hao menyeret Sisi, tetapi dia merasakan kekuatan kuat datang dari tubuh Sisi. Sisi berdiri diam sempurna di tanah, seolah-olah dia berakar di tanah seperti pohon. Tidak peduli seberapa keras Ji Hao mencoba, dia hanya bisa sedikit menggoyangkan tubuh Sisi, tetapi tidak pernah menggerakkannya. "Menteri Sisi," teriak Ji Hao, "ini hanya satu subformasi. Tidak ada yang tinggal di daerah ini, dan tidak ada yang terlalu buruk yang akan terjadi bahkan jika runtuh." Sebelum Sisi menjawab, Kun Peng berteriak dengan suaranya yang tinggi, "Satu subformasi tidak masalah, tentu saja. Tapi, kami akan menghancurkan semua subformasi satu demi satu. Sisi, Anda tidak bisa menghentikan kami hari ini. Formasi penyegelan air 10.000 naga milikmu tidak lain adalah lelucon." Sambil muntah darah, Kun Peng tertawa jahat dan melanjutkan, "Dunia Pangu akan menjadi air yang luas. Jenis air kita akan menjadi pemilik dunia ini. Adapun manusia, mereka dilindungi oleh keberuntungan alam. Oleh karena itu, Tuan Gonggong dengan senang hati membiarkan mereka hidup, melayani kita dari generasi ke generasi." Sisi menghela napas panjang. Aliran kabut kuning tua yang tebal keluar dari mulutnya, menciptakan lubang raksasa di tanah. "Ji Hao, kembalilah ke kota Puban dan minta bantuan. Katakan kepada Kaisar Sun untuk memanggil semua orang tua yang telah bersembunyi." Kata Sisi dengan tuan yang muram, "Kali ini, manusia kita harus bertarung dengan hidup kita. Kali ini, musuh mungkin bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada monster non-manusia yang menyusup itu." Bergegas keluar dengan langkah besar, Sisi meninggalkan perlindungan lonceng Pangu, mengangkat tangan kirinya dan membiarkan perisai 1000 gunung terbang kembali ke tangannya. Itu berubah menjadi lapisan tebal kabut kuning dan membungkusnya. Sisi memandang Zurong, yang terbungkus serpihan api dan awan berapi-api, dan berkata dengan dingin, "Karena kamu adalah Dewa Api, mengapa kamu membantu Gonggong? Api dan air tidak pernah bisa saling mentolerir. Ini telah menjadi tradisi lama sejak era surga kuno." Zurong tanpa ekspresi mengangkat tombak panjang itu. Awan berapi-api di bawah kakinya bergerak saat dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyilaukan. Di awan gelap yang lebat, suara Kun Peng sekeras guntur saat dia menggeram, "Api dan air tidak akan pernah bisa mentolerir satu sama lain, itu terjadi di surga kuno." Saat itu, memang Dewa Api dan Dewa Air tidak pernah memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Tapi sekarang, Tuan Gonggong adalah penguasa surga, dan dewa-dewa ilahi baru ini melihat Dewa Gonggong sebagai orang tua mereka. Secara alami, mereka akan membantu Tuan Gonggong. Dentang, kabut kuning yang berubah dari perisai 1000 gunung dipotong.
Tombak panjang itu menembus dada Sisi dan mengirimkan aliran darah yang besar. Api ungu menukik ke atas, menguapkan darah dengan cepat. Sisi melangkah mundur dengan cepat, mencoba menjauh dari tombak panjang itu. Namun demikian, Zurong bergerak jauh lebih cepat darinya. Setiap kali Sisi mundur selangkah, Zurong akan segera maju selangkah. Tombak panjang itu tenggelam lebih dalam ke dada Sisi inci demi inci, sepertinya bahkan menembus tubuhnya. "Ji Hao, cari bantuan," kata Sisi dingin. "Apa yang terjadi di sini?" Ji Hao melintas di udara dan berlari ke Sisi bersama dengan aliran cahaya. Dia mengayunkan pedang Dewa Taiji secara horizontal ke arah pinggang Zurong, lalu meraih bahu Sisi, meningkatkan kekuatannya dan menghasilkan kekuatan besar, membawa Sisi ke atas dan melemparkannya jauh-jauh. "Menteri Sisi, Anda pergi mencari bantuan," kata Ji Hao dengan suara yang kuat. "Saya akan tinggal di sini untuk menghambat mereka. Saya tidak percaya bahwa mereka akan pernah bisa mematahkan lonceng Pangu saya." Serangkaian kelanga yang menggelegar kemudian dimulai. Tombak panjang yang dipegang di tangan Zurong mendarat di bel Pangu berulang kali seperti badai. Lonceng Pangu memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, yang memungkinkannya tetap tidak tergerak. Namun, Ji Hao tidak bisa mengatasi kekuatan tumbukan yang kuat itu, dan dipaksa terus-menerus mundur semakin jauh. Sisi dilemparkan ke ratusan mil jauhnya oleh Ji Hao. Melihat Ji Hao menderita gelombang serangan gila, dia berhenti sebentar, lalu menginjak kakinya ke tanah, berbalik dan segera bergegas. Sementara itu, dia berteriak pada Ji Hao, "Ji Hao, ingat, tunda mereka. Tidak peduli apa, jangan biarkan mereka mematahkan formasi penyegelan air. Jika subformasi Gunung Bulu ini dihancurkan, subformasi lainnya akan mulai pecah satu demi satu. Umat manusia kita baru saja mendapatkan kekuatan kembali." Aliran kuning murni cahaya ilahi turun dari langit. Sebelum Sisi bisa menyelesaikan pidatonya, sebuah tangan terdorong keluar dari cahaya kuning dan menghantam dadanya dengan keras. Dada Sisi hampir meledak. Darah menyembur keluar dari telinga, mulut, mata, dan hidungnya, sementara dia dikirim terbang mundur seperti bintang jatuh dan berdebar di tanah di bawah kaki Ji Hao. Dia tidak bisa berjuang untuk bangkit kembali untuk beberapa saat. Dari cahaya kuning ilahi, siluet yang tampak aneh diam-diam muncul. "Tidak ada dari kalian yang akan pergi kemana-mana. Kaisar Hitam ingin kamu mati, jadi kamu harus mati." Itu adalah pria parubaya berotot dengan wajah serius dan agung. Tubuh bagian atasnya seperti manusia, tetapi dengan 6 lengan yang kuat, dan tubuh bagian bawahnya adalah ekor ular. Pria ini perlahan menunjukkan wajahnya dari cahaya kuning ilahi dan berkata, "Kaisar ilahi ingin kamu mati. Karena itu, kamu tidak bisa hidup." Tawa ganas Kunpeng bisa terdengar sekali lagi saat dia berkata, "Yang itu adalah Dewa Api Sejati, Zurong, dan yang ini adalah Dewa Bumi Sejati, Houtu." Sisi berbaring di tanah. Dadanya yang patah telah sembuh dengan cepat, tetapi aliran darah besar masih mengalir keluar dari mulutnya. "Houtu, Dewa Bumi, dari mana kamu berasal?" Sisi mengutuk sambil muntah darah. Dia telah selamat dari bahaya besar, menaklukkan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk ribuan kali, dia hampir mati dalam pertempuran melawan makhluk non-manusia. Tapi yang terjadi lebih dari itu adalah dia memanjat keluar dari tumpukan mayat. Namun hari ini, Dewa Api Sejati Zurong dan Dewa Bumi Sejati Houtu, apa ini? Surga telah runtuh, tidak meninggalkan siapapun kecuali Kuae dan saudara-saudaranya yang bertahan hidup di langit, nyaris tidak menjaga surga. Itu hanya ribuan keturunan dewa ilahi kuno yang relatif lemah. Jika formasi besar langit dan bumi tidak melindungi surga dengan kekuatannya yang menakutkan, klan manusia kelas atas manapun dapat melakukan kerusakan serius pada surga. Surga telah menurun begitu banyak, jadi bagaimana mungkin makhluk kuat yang tidak masuk akal ini datang dari surga satu demi satu? Mereka bahkan seharusnya tidak ada. Zurong tanpa ekspresi memotong tombaknya, tepat ke leher Sisi. Sisi buru-buru berguling, sementara Ji Hao berubah menjadi seberkas cahaya dan menyilaukan, menutupi Sisi dengan aliran kuat kekuatan kekacauan yang dilepaskan dari lonceng Pangu. Zurong memutar pergelangan tangannya dan membiarkan tombaknya menabrak bel dengan keras. Saat bel berdering bergema ke langit, Ji Hao dipaksa mundur sejauh 10 mil lagi. Tanah berdengung dalam dan bergemuruh. Houtu tingginya sekitar 50 meter,
namun ekor ularnya panjangnya lebih dari 100 meter. Saat ini, dia perlahan bergerak, menatap Ji Hao dan Sisi tanpa ekspresi dan berkata dengan nada dingin dan hambar, keinginan alami. Kalian makhluk fana yang rendah hati, tidak akan pernah bisa mengerti. Dia dengan lembut melambaikan 4 tangannya, dan mengikuti gerakannya, tanah di bawah kakinya mulai melambai dengan aneh. Kekuatan murni mengalir ke tubuh Hou Tu dalam sungai, dan segera, 4 pedang panjang transparan berwarna kuning tua muncul di tangannya. Hou Tu memegang pedang itu sedikit, namun aliran kekuatan bumi yang berat dan tajam dilepaskan, meninggalkan tebasan tanpa dasar sepanjang ratusan mil di tanah. Surga harus ada di dunia ini, dan dewa sejati seperti kita harus berada di surga untuk menguasai seluruh dunia. Kita dibutuhkan oleh dunia ini, oleh surga dunia ini. Oleh karena itu, tidak peduli berapa lama, kita akan muncul lagi di dunia. Kami mewakili kehendak dunia ini, dan kalian, makhluk fana yang tidak penting dan rendah, Anda harus mematuhi kami. Kami mewakili dunia. Kita adalah bumi, kita adalah langit, kita adalah dao alam yang agung. Kami adalah hukum, kami adalah prinsip. Oleh karena itu, jika kami ingin Anda mati, Anda harus mati. Jika Anda menolak untuk mati, jika Anda berani melawan, Anda akan melawan surga. Kamu akan jahat, kata Hou Tu perlahan. Suaranya kuat dan bergema, terdengar bertekad dan meyakinkan. Zurong berdiri di samping, mengangguk sepanjang waktu. Rupanya, dia sangat setuju. Ji Hao dan Sisi tetap diam, keduanya dengan wajah gelap. Luka Sisi sudah sembuh. Dia perlahan berdiri dan menamparkan dadanya sendiri dengan keras. Kita, manusia, kita kecil, dan kita memang telah menjalani kehidupan yang rendah. Sisi dengan serius memandang Hou Tu dan berkata, tapi kemungkinan dan kerendahan hati kami bukanlah alasan bagimu untuk mencoba menuntut apapun yang kamu inginkan dari kami, dan mengendalikan hidup kami. Manusia tidak seperti jenis Tuhan Anda. Kami tidak memiliki umur yang panjang, anak-anak kami terlahir lemah, tanpa gigi dan cakar yang tajam, kami juga tidak memiliki kekuatan Anda yang kuat. Namun, kami selamat. Kita telah ada sejak era prasejarah, generasi demi generasi. Kita seperti rumput di seluruh dunia. Kami rendah, tetapi kami telah menjalani kehidupan yang berkembang. Sisi dengan bangga mengangkat kepalanya dan melanjutkan, kami memuja leluhur kami, membesarkan anak-anak kami, membangun rumah, memberi makan ternak. Hidup kami tidak mudah, tetapi kami senang menjalani kehidupan itu. Sisi dengan keras mengarahkan hatinya dengan ibu jari kanannya, tersenyum dan berkata, monster kekacauan dulu mendominasi dunia, tetapi mereka hilang sekarang. Makhluk kuat pernah menguasai bumi, sekarang, garis keturunan mereka telah menghilang. Surga kuno dulu berdiri tinggi di atas masa, tetapi telah jatuh. Kekuatannya hilang seperti badai yang memudar. Bahkan makhluk non-manusia yang kuat dan menakutkan itu gagal menghancurkan jenis kita. Ji Hao meluruskan pinggangnya. Kata-kata Sisi sederhana, mudah dimengerti. Tetapi setelah mendengarnya, kehangatan datang langsung dari tulang ekor Ji Hao, mencapai langsung ke otaknya dan mengisi tubuh Ji Hao dengan kekuatan. Ji Hao bahkan merasakan darahnya yang mendidih melonjak ke kepalanya, dan hampir kehilangan kendali atas keinginan kuat untuk bergegas keluar dan memulai hak yang mempertaruhkan nyawa melawan Zurong dan Hou Tu. Tetapi berdasarkan tingkat kultivasinya saat ini, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi sama sekali. Monster Chaos itu dipukuli oleh pasukan manusia kita. Mereka bersembunyi di sarang mereka, dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Makhluk-makhluk kuat legendaris itu pernah menghadiahkan kekuatan mereka kepada kita. Tetapi saat ini, keturunan mereka semua telah menjadi tunggangan dan binatang pertempuran umat manusia kita. Surga tinggi di langit. Hehe, keturunan dewa-dewa ilahi itu sekarang bekerja untuk kita, berdagang dengan makanan dan uang. Monster non-manusia itu hampir menghancurkan peradaban umat manusia kita berkali-kali. Tapi sekarang, mereka hanya bisa menjauh dari aliansi klan manusia, tanpa bisa memulai perang besar selama berabad-abad. Umat manusia kita selamat. Kami hidup, karena kami ingin hidup. Kami ingin hidup. Oleh karena itu, bahkan surga pun tidak bisa menghancurkan kita, bahkan dunia pun tidak bisa membunuh kita. Jika dunia ini berniat menghancurkan kita, kita akan menghancurkan dunia. Kamu dilahirkan oleh dunia, tanpa orang tua, tanpa daging dan darah,
tanpa emosi dan keinginan. Kamu tidak akan pernah menjadi tua, kamu tidak akan pernah mati. Anda sekelompok orang aneh. Bahkan jika Anda mewakili apa yang disebut kehendak alami. Jika kamu ingin kami mati, kami akan membunuhmu. Sisi menggertakkan giginya begitu erat sehingga dia bahkan menghasilkan suara berderit. Dia mencibir kepada Houtu dan melanjutkan, aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku punya seorang putra. Jika putra saya juga tidak bisa membunuhmu, akan ada anak-anaknya, cucu-cucuku. Garis keturunan umat manusia kita berkembang, dari generasi ke generasi, dan kita tidak akan pernah mati. Akhirnya, yang kuat akan muncul dari kami, menghancurkan surga Anda, dan menghancurkan garis keturunan Anda. Anda tidak akan pernah muncul lagi, dan fondasi abadi umat manusia kita akan dibangun. Ji Hao tetap diam saat dia mencengkeram gagang pedang Dewa Taiji dengan kedua tangan. Dia siap untuk melawan Zurong dan Houtu dengan nyawanya. Kun Peng terbatuk keras. Darah memercik keluar dari mulutnya yang besar dari waktu ke waktu saat dia tergagap. Apakah kamu mendengarnya? Manusia memiliki tulang punggung. Jadi, jika kita ingin mereka melayani kita, kita harus mematahkan tulang punggung ini. Awan gelap tebal berguling di langit dan mengembun menjadi tombak panjang, menunjuk ke arah Ji Hao dan Sisi dari kejauhan. Kun Peng melanjutkan dengan dingin, lakukanlah, Houtu. Hanya dengan benda itu kami dapat mengendalikan bumi yang bernapas, dan Anda akan menjadi dewa bumi yang sebenarnya. Houtu masih tidak menunjukkan emosi di wajahnya yang tanpa ekspresi, tetapi perlahan mengangguk. Dia mengangkat keempat tangannya saat jari-jarinya saling bersentuhan, tampak seperti gunung. Di matanya, seberkas cahaya ilahi berwarna kuning tua melintas, lalu bumi bergetar hebat sementara Houtu mengeluarkan raungan keras. Sisi tiba-tiba gemetar dan mulai muntah darah. Segel kuning seukuran kepala manusia merobek dadanya dan terbang keluar dari tubuhnya. Kun Peng tertawa lebih keras, segel ilahi Houtu milik dewa bumi yang sebenarnya. Itu dapat mengendalikan jiwa semua gunung di dunia, memerintahkan semua kekuatan bumi di dunia. Houtu, lakukan sekarang. Houtu mengangguk, lalu menjentikkan jarinya. Segel ilahi Houtu dengan keras menghantam kepala Sisi dan memukulnya keluar dari aliran kekuatan kekacauan yang melingkar yang dilepaskan dari lonceng Pangu. Bersambung.